teman-teman semua, aku Nalita Stefani yang kali ini akan bercerita tentang Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum kita ngebahas tentang Bapak Pendidikan Indonesia, kalian tahu nggak sih siapa Bapak Pendidikan Indonesia itu? Nah, ini dia Bapak Ki Hajar Dewantara yang sering dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bayangkan hidup di sebuah negeri yang belum merdeka, negeri yang kaya akan budaya dan keindahan, tetapi rakyatnya hidup dalam keterbatasan. Pada masa itu, tidak semua anak dapat pergi ke sekolah. Pendidikan hanyalah milik orang-orang tertentu. Banyak anak pribumi yang hanya bisa memandang dari jauh gedung sekolah yang megah tanpa pernah merasakan duduk di bangku kelas. Namun di tengah keadaan yang tidak adil itu, lahirlah seorang tokoh yang percaya bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Tokoh itu bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Maswardi Swadjardiningrat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Meskipun hidup berkecukupan, Ki Hajar Dewantara tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan rakyat-rakyat kecil. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan juga memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi. Ia juga sering melihat anak-anak pribumi tidak dapat bersekolah karena keterbatasan ekonomi dan juga aturan penjajahan Belanda. Hatinya merasa sedih melihat ketidakadilan itu. Dalam pikirannya muncul sebuah pertanyaan. Mengapa pendidikan hanya boleh dimiliki oleh golongan tertentu? Nah, pertanyaan itu terus tumbuh dan menjadi semangat perjuangan. Ketika dewasa, Ki Hajar Dewantara mulai aktif menulis di surat kabar. Melalui tulisan-tulisannya, ia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku tidak adil kepada rakyat Indonesia. Salah satu tulisannya yang paling terkenal berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Dalam tulisan itu, ia mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda yang dilakukan di tanah penjajahan, sementara rakyat pribumi sendiri masih hidup dalam penderitaan. Tulisan tersebut membuat pemerintahan Belanda marah besar. Akibatnya, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda bersama De Westdekker dan juga Cipto Mangunkusumo. Walaupun berada jauh dari tanah air, semangat perjuangannya tidak pernah hilang. Justru, di negeri pengasingan itulah ia semakin banyak belajar tentang pendidikan dan juga kebebasan berpikir. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan bangsa dari kebodohan dan juga penjajahan. Nah, setelah kembalinya ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Sekolah itu didirikan untuk rakyat pribumi agar semua anak dapat memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial. Di Taman Siswa, murid-murid tidak hanya diajarkan membaca dan juga menulis. Mereka juga diajarkan tentang nasionalisme, keberanian, dan juga cinta tanah air. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa seorang guru bukan hanya pemberi ilmu, tetapi juga pembimbing kehidupan. Oleh karena itu, ia menciptakan semboyan terkenal. Ing ngarso sung tulodo, ing madyon mangunkarso, tut uri handayani, yang mana artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Hingga saat ini, semboyan tersebut masih digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak selalu mudah. Ia harus menghadapi tekanan dari pemerintahan kolonial dan juga berbagai tantangan dalam pembangunan pendidikan bagi rakyat. Namun, ia tidak pernah menyerah. Baginya, masa depan bangsa bergantung pada pendidikan generasi muda. Dengan penuh kesederhanaan, ia terus mengajar dan membimbing murid-muridnya. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa pendidikan itu mampu mengubah kehidupan seseorang. Nah, sedikit demi sedikit, semangat belajar tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Namun, nama Ki Hajar Dewantara tetap hidup dalam hati bangsa Indonesia. Beliau dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Setiap tanggal 2 Mei
Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati jasa dan perjuangannya. Dari Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa pendidikan adalah cahaya, yang mana cahaya yang mampu menghapus kebodohan, menumbuhkan harapan, dan menerangi masa depan bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar menghargai ilmu dan meneruskan semangat perjuangan.